Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini akan menjadi dasar dari banyak materi matematika lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi akan saya jelaskan. Oke, jadi apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat terdiri dari 3 kelompok, yaitu bilangan asli atau bilangan positif. Contohnya ya angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bilangan 0 atau angka 0. Dan yang terakhir adalah lawan bilangan asli atau bilangan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi notasinya ditulis seperti berikut ini. Nah, bilangan bulat sering kita temui dalam kehidupan. Misalnya pada termometer, suhu bisa ditunjukkan dengan angka positif dan negatif. Misalnya semakin ke atas, maka suhu akan menjadi semakin panas. Contohnya 40 derajat Celcius. Lalu semakin ke bawah, maka suhunya akan menjadi dingin. Contohnya misalnya negatif 10 derajat Celcius. Bilangan bulat juga bisa dicontohkan pada tombol lift di gedung bertingkat. Ada lantai bawah tanah yang biasanya ditulis B1 atau B2. Ini sama saja dengan bilangan negatif. Lalu ada lantai 0 atau lobby, dan di atasnya ada lantai 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu semua adalah bilangan bulat. Kedalaman laut juga bisa dituliskan dalam bilangan bulat. Kalau kita berada 10 meter di bawah permukaan laut, itu ditulis negatif 10. Kalau berada 20 meter di atas permukaan laut, misalnya di atas bukit kecil di tepi pantai, itu adalah 20. Oke, selanjutnya adalah bilangan bulat bisa digambarkan dengan garis bilangan. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. 0 berada di tengah-tengah sebagai batas antara bilangan positif dan negatif. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita bisa menggunakan simbol lebih kecil dan lebih besar seperti ini. Contohnya 3 lebih besar dari 2, 1 lebih kecil dari 2, begitu juga negatif 3 lebih kecil dari 1 karena posisinya di sebelah kiri dari garis bilangan. Bahkan negatif 5 lebih besar dari 6, negatif 6 karena negatif 5 lebih dekat dengan 0. Nah, untuk mempermudah mengingat simbolnya, kalian bisa tambah garis aja di belakangnya, seperti ini. Di sini bisa kita lihat yang simbol lebih kecil membentuk angka, membentuk huruf K, yang dimana ini adalah singkatan dari kecil. Lalu yang simbol lebih besar akan membentuk huruf B, yang dimana ini adalah singkatan dari besar. Sekarang kalian bisa coba latihan berikut ini. Silakan kalian pause videonya dan coba kerjakan sendiri. Setelah itu kita akan coba jawab bareng-bareng. Oke, sekarang ayo kita coba jawab bareng-bareng sambil kita ingat kembali aturan garis bilangan. Untuk soal pertama, kalau kita lihat, angka 2 ada di sebelah kiri dari angka 3. Ingat ya, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Berarti 2 lebih kecil daripada 3. Untuk soal kedua, ingat lagi aturan garis bilangan. Semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Angka negatif 2 letaknya di sebelah kiri angka 1. Berarti negatif 2 lebih kecil daripada angka 1. Selanjutnya untuk soal ketiga. Sekarang perhatikan angka 1 dan negatif 3. Angka 1 ada di kanan, sedangkan negatif 3 jauh di kiri. Berarti 1 lebih besar daripada negatif 3. Oke, selanjutnya nomor 4, perhatikan baik-baik. Angka 3 letaknya jauh di kanan, sementara negatif 4 jauh di kiri. Berarti lebih jelas kalau 3 ini lebih besar daripada negatif 4. Oke, soal yang terakhir, sekarang kita bandingkan negatif 4 dan negatif 1. Keduanya bilangan negatif, jadi hati-hati, jangan keliru. Negatif 4 ada lebih di sebelah kiri daripada negatif 1 di garis bilangan ini. Karena lebih kiri berarti lebih kecil, jadi negatif 4 itu lebih kecil dari negatif 1. Nah, dari kelima soal ini kita bisa simpulkan
Kalau kita bandingkan bilangan bulat, kuncinya adalah posisi di garis bilangan. Semakin ke kanan berarti lebih besar, semakin ke kiri berarti lebih kecil. Jadi jangan hafalkan saja, tapi bayangkan letaknya di garis bilangan supaya lebih mudah dipahami. Lalu jangan bingung dengan angka bilangan negatif. Meskipun negatif 4 itu terlihat lebih besar angkanya, sebenarnya nilainya lebih kecil dibandingkan negatif 1. Baik, sekian pembahasan tentang bilangan bulat. Jadi jangan lupa, intinya adalah bilangan bulat terdiri dari positif, 0, dan negatif. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.